بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu, melanjutkan pelajaran kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih dalam Kitabul Iman. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ma'asi min amril jahiliyah. Bab penjelasan bahwa kemaksiatan-kemaksiatan termasuk dari perkara jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Dan tidaklah dikafirkan pelakunya, orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, kecuali apabila dia melakukan kesyirikan atau yang semakna dengannya, yaitu dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan seorang keluar dari Islam. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang padamu terdapat karakter jahiliyah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala,
Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita bahwa kemaksiatan merupakan salah satu dari pengaruh al-jahiliyah, dan tidaklah seorang itu jatuh dalam perbuatan maksiat melainkan dia telah terjatuh dalam perbuatan jahiliyah. Sebab seseorang tidak ada yang menyebabkan dia terjatuh dalam kemaksiatan melainkan disebabkan karena kejahilan dan kebodohannya. Dan tidak ada sesuatu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan disebabkan karena dia memiliki ilmu tentangnya. Benar apa yang disebutkan oleh para ulama salaf seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, wa kafa bi khasyyatillahi ilman. Dan cukuplah rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ilmu. Apabila seorang mengerti tentang ilmu yang bermanfaat, maka ilmu tersebut akan mengantarkan dia kepada khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Jalla wa Ala mensifatkan para ulama yang hakiki adalah mereka yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka dengan ilmu seseorang akan bertambah ketaatan. Sebaliknya dengan kejahilan maka seorang akan melakukan kemaksiatan. Maka beliau mengatakan al-ma'asi min amril jahiliyah. Kemaksiatan-kemaksiatan itu termasuk di antara perkara jahiliyah. Setiap kemaksiatan, apakah itu meninggalkan sebuah kewajiban atau melakukan suatu perbuatan yang diharamkan, maka itu termasuk di antara akhlak orang-orang jahiliyah. Dan penyebutan al-jahiliyah apabila disebutkan secara mutlak zaman jahiliyah, maka yang dimaksud adalah zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, di mana dunia dalam keadaan gelap, tidak ada hidayah kecuali segelintir mereka yang masih berpegang dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya, dari Musa alaihi salam dengan kitab Taurat, dan dari Isa alaihi salam dengan kitabul Injil. Itu pun sebahagian mereka telah melakukan perubahan-perubahan terhadap kitab-kitab mereka dari para pembesar Yahud dan Nasara. Maka zaman itu merupakan zaman kegelapan, terkhusus bangsa Arab yang mereka berbuat sesuatu tanpa ada undang-undang, tanpa ada batasan-batasan yang mengatur mereka. Bahkan pada waktu itu bangsa Arab tidak dipimpin oleh
seorang pemimpin, masing-masing mereka memiliki kekuatan dari kabilah. Siapa yang mempunyai massa yang lebih banyak, maka dialah yang lebih memiliki power, kekuatan. Sehingga pada zaman jahiliyah tidak ada pemimpin yang mempersatukan mereka. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah, mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati sementara dia tidak memiliki bai'at, tidak membai'at kepada penguasanya, kepada pemimpinnya yang memimpin negerinya, maka dia mati seperti matinya kaum jahiliyah. Sebab orang-orang jahiliyah dahulu, mereka hidup tanpa pemimpin. Mereka semuanya mengandalkan kabilah yang memiliki jumlah penduduk dari kabilahnya sedikit, maka mereka lah yang terzalimi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sedangkan yang memiliki kekuatan yang besar, maka mereka lah yang menguasai. Adapun apabila ada dua kekuatan yang besar yang mereka saling bersaing, maka yang terjadi adalah peperangan di antara mereka. Seperti suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah, dua suku terbesar yang terus-menerus melakukan pertempuran dari generasi menuju ke generasi yang berikutnya, berpuluh-puluh tahun yang lamanya, bahkan beratus tahun mereka bertempur, dan tidak ada yang mampu mendamaikan mereka kecuali setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wadhkuru idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah ketika kalian dahulu dalam keadaan bermusuh-musuhan, maka Allah menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Yang mempersatukan mereka adalah Islam di bawah kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Zaman jahiliyah merupakan zaman yang penuh dengan kebobrokan dan akhlak yang sangat buruk. Siapa yang punya kekuatan maka dialah yang menang, sementara yang rendah, yang lemah ditindas dari berbagai sisi, baik dari sisi ekonomi, bahkan dari sisi kemanusiaan pun. Para wanita diterlantarkan dan para wanita direndahkan kedudukan mereka. Para wanita dijadikan sebagai barang murahan. Bahkan disebutkan dalam Sahihul Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beberapa jenis dan model pernikahan yang berlaku di zaman jahiliyah. Di antara pernikahan model jahiliyah adalah seorang wanita didatangi oleh sekitar 10 orang laki-laki, belum menikah, didatangi. Kemudian apabila wanita ini dalam keadaan hamil, maka ditunggu sampai dia mengeluarkan kandungannya. Apabila kandungannya telah keluar, maka dipanggillah ke-10 orang yang pernah menggauli wanita tersebut. Lalu dijajal di hadapannya. Lalu diberikan pilihan kepada wanita ini. Terserah mau pilih yang mana yang akan menjadi ayah dari anak tersebut. Dan siapa yang ditunjuk oleh wanita tersebut tidak boleh mengelak. Ya,
Tidak boleh mengatakan, sudah saya enggak mau. Harus terima. Ya, walaupun wajahnya enggak mirip. Maka dialah yang menjadi ayahnya. Di antara model pernikahan mereka, kalau ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, maka sebelum suaminya ini berhubungan dengan keluarganya, maka suaminya mengatakan pada istrinya, kamu pergi kepada si fulan, yang memang si fulan ini terkenal memiliki darah biru, bangsawan, atau mungkin punya darah kepahlawanan, maka disuruh tinggal bersamanya. Ya, jadi yang merasakan terlebih dahulu adalah orang lain, orang yang dianggap punya keturunan pahlawan atau bangsawan, sampai kemudian istrinya tersebut hamil, baru dikembalikan pada suaminya yang resmi. Subhanallah, demikian buruknya. Di antara model perkawinan tersebut, ada pula dengan cara di mana seorang wanita menjajakan dirinya. Dipasang pamflet, si fulana, siapapun yang mau datang silahkan. Siapa saja dari kalangan para lelaki, 10, 20, 50, 100, terserah. Sampai kemudian apabila wanita ini dalam keadaan hamil dan mengeluarkan kandungannya, barulah dipanggil, ada orang-orang yang dikenal pada zaman itu punya keahlian mengetahui anak ini mirip dengan siapa. Nah, maka dipanggillah mereka. Lalu diteliti anak tersebut. Oh, kelihatannya anak ini mirip dengan si fulan yang tinggal di jalan fulan, RT fulan. Ya. Lalu dialah yang diangkat sebagai ayahnya. Sementara belum tentu kan. Sekian banyak orang pernah mendatangi perempuan itu. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian buruknya keadaan pada saat itu. Bahkan sebuah keluarga apabila mereka melahirkan seorang anak wanita, maka dihinakan. Kelahiran anak wanita menunjukkan kerendahan. Kelahiran anak laki menunjukkan kejantanan. Sehingga di antara mereka kalau ada yang lahir dari anaknya itu wanita, mereka sangat malu sekali. Ada dua cara yang mereka tempuh. Yang pertama, mereka pertahankan anak tersebut hidup, tapi mereka harus menanggung malu. Atau dengan cara yang kedua, mereka menguburkannya diam-diam, dikuburkan anak tersebut dalam keadaan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan anak yang dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup, dosa apa? Kenapa mereka itu dibunuh? Akan dipertanyakan nanti pada yaumul qiyamah. Maka ini zaman jahiliyah. Sehingga ketika datangnya Islam, maka kaum muslimin dan para sahabat radhiyallahu taala anhum merasakan gembira dengan datangnya Islam ini. Mereka berbondong-bondong untuk menjadi muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bihadzal Islam. Famahma nabtaghi al-izzata min ghairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling rendah, maka Allah memuliakan kami dengan Islam. Maka tatkala kami berusaha untuk mencari sesuatu selain dari apa yang Allah telah memuliakan kami dengannya, maka niscaya Allah akan menghinakan kami. Sebab tidak ada yang akan mendatangkan kemuliaan kecuali al-Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lagi ada zaman jahiliyah. Karena pada saat itu hidayah telah dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Quran telah diturunkan dan semakin banyak pemeluknya sampai hari kiamat.
Sehingga setelah diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak lagi diperbolehkan seseorang mengatakan pada zaman tertentu, misalnya dengan penyebutan zaman jahiliyah. Tidak diperbolehkan setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ungkapan sebagian mereka yang mengatakan abad 20 adalah abad jahiliyah. Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Islam sudah menyebar. Petunjuk telah tersebar. Dan setiap zaman masih saja selalu ada mereka-mereka yang senantiasa mempertahankan kebenaran di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mutawatir yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Bahwa akan terus menerus. La tazalu, ini terus menerus. Akan ada sekelompok dari kalangan umatku ini, mereka senantiasa berdiri tegak di atas kebenaran. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak memudaratkan mereka adanya orang-orang yang menyimpang sampai datangnya keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ali bin al-Madini, Al-Imam al-Bukhari dan yang lainnya, tatkala mereka menjelaskan tentang hadis ini, akan adanya kelompok yang senantiasa tegak di atas kebenaran. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah ashabul hadis. Orang-orang yang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga disebut dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan, illam yakunu ashabal hadis fala adri man hum. Kalaulah bukan yang dimaksud dengan hadis ini mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, maka saya tidak lagi tahu siapa mereka itu. Sehingga akan ada terus pada setiap zaman hingga mendekati hari kiamat mereka-mereka yang berusaha mempertahankan kebenaran. Nah, ma'asyiral muslim rahimakumullah, oleh karena itu para ulama mengatakan tidak diperbolehkan seorang menisbahkan satu zaman setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan zaman ini zaman jahiliyah. Tidak boleh. Ya, kalau kita ingin menyebutkan zaman jahiliyah, maka boleh, tapi harus dengan pengkhususan. Misalnya kalau ada satu daerah kekufuran yang di dalamnya orang-orang kafir, maka kita boleh mengatakan daerah ini daerah jahiliyah. Atau misalnya seseorang yang dia termasuk orang yang kafir, bukan seorang muslim, maka kita boleh mengatakan orang itu jahili, mengikuti karakter jahiliyah. Adapun kalau dia seorang muslim namun dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka tidak diperbolehkan kita menyebutkan secara mutlak bahwa dia seorang jahili. Akan tetapi cukup kita mengatakan pada dia terdapat sifat-sifat atau karakter jahiliyah. Sebagaimana akan disebutkan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman bin Harb. Telah memberitakan kepada kami Sulaiman bin Harb Al-Azdi. Abu Ayyub, beliau berasal dari Basrah. Lalu kemudian beliau sempat tinggal di Makkah dan sempat menjadi qadhi, menjadi hakim di Makkah pada zamannya. Qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil Hadis. An Wasil al-Ahdab, dari Wasil al-Ahdab, Wasil bin Hayyan al-Asadi, beliau berasal dari Kufah. Beliau juga termasuk perawi yang sangat terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Anil Ma'rur, dari Al-Ma'rur.
Al-Ma'rur bin Suwaid Al-Asadi, beliau juga berasal dari Kufah, rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, laqitu Aba Dzarrin birrabadati. Kata Al-Ma'rur bin Suwaid, aku bertemu dengan Abu Dzar. Abu Dzar, salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliaulah sahabat yang pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejujuran beliau. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma adhallatil khadra wala aqallatil ghabra min dhi lahjatin asdaqu min Abi Dzar." Bahwa tidak ada orang yang ada di bawah kolong langit dan di atas bumi, orang yang paling jujur ucapannya daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau pun dikenal memiliki tawadhu' yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memuji tawadhu'nya beliau. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ay yanzura ila tawadhu'i Isa alaihi salam falyanzur ila Abi Dzar." Barang siapa yang ingin untuk melihat kepada tawadhu'nya seperti tawadhu'nya Isa bin Maryam alaihi salam, maka hendaklah dia melihat dan memperhatikan sifat tawadhu'nya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Al-Ma'rur, laqitu Aba Dzarrin, aku bertemu dengan Abu Dzar birrabadati, di daerah Ar-Rabadah. Ar-Rabadah salah satu daerah pedalaman yang terletak di antara Mekkah dan Madinah. Dan Ar-Rabadah ini termasuk daerah Al-Badiyah, kampung pedalaman, dan pernah menjadi tempat berlindungnya sebagian dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari fitnah yang pada waktu itu terjadi di Madinah. Di antara para sahabat yang tinggal di Ar-Rabadah dan telah mendapatkan izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Salamah ibnul Aqwa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Fitan, bahwa Salamah ibnul Aqwa ini termasuk di antara sahabat yang melakukan uzlah, yang mengasingkan dirinya di saat terjadinya fitnah di Madinah, peperangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, pertikaian yang terjadi di antara para sahabat. Ada yang masuk dalam kancah fitnah, lalu kemudian terjadilah beberapa peperangan, perang Jamal, demikian pula perang Siffin. Yang terbunuh adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan di antara para sahabat ada yang tidak ingin ikut-ikutan dalam fitnah tersebut. Jadi ada 3 kelompok dari kalangan para sahabat pada waktu itu. Ada yang bersama barisan Ali bin Abi Thalib, ada yang bersama Aisyah, lalu kemudian setelah itu bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ada pula yang mengasingkan dirinya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa pendapat para sahabat yang paling benar pada zaman itu adalah mereka yang mengambil cara uzlah, mengasingkan diri untuk menghindarkan diri dari fitnah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im wal qa'imu fiha khairun min al-mashi wal mashi fiha khairun min as-sa'i wa man tasharrafa laha tastashrifu.
Wa man wajada malja'a aw ma'adan falya'udz bih. Akan terjadi fitnah-fitnah di mana orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang mengikuti fitnah, maka fitnah itu akan membinasakannya. Dan barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung, maka hendaklah dia segera berlindung diri. Maka hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah merupakan dalil yang menunjukkan bahwa semakin dia menjauhkan diri dari fitnah, maka itu semakin afdal. Sehingga Salamah bin Al-Aqwa mengambil cara seperti ini. Cara uzlah, dan meninggalkan tempat hijrahnya dan tinggal di Ar-Rabadah. Demikian pula sebagian dari kalangan para sahabat. Maka kata Al-Ma'rur bin Suwaid, aku bertemu dengan Abu Dzar di Ar-Rabadah wa alaihi hullatun, dalam keadaan beliau memakai hullah. Hullah itu adalah pakaian yang terdiri dari 2 lapis, ya. Dia semacam pakaian kebesaran yang dipakai di luar, yang menunjukkan keindahan seseorang, ya. Biasanya kebiasaan mereka itu dipakai, ya, pada saat bertemu dengan tamu, ya, atau ada utusan yang datang dari daerah yang lain, atau tatkala menghadiri hari raya, apakah salatul Jum'ah atau salatul Id. Maka pakaian hullah ini adalah pakaian yang biasa dipakai di kalangan Arab pada zaman itu, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula para sahabat. Kata Al-Ma'ruf, aku bertemu dengan Abu Dzar dan dia memakai hullah. Wa ala ghulamihi hullatun, sementara dia memiliki budak juga pakai hullah, pakai pakaian yang bagus gitu, ya. Abu Dzar memakai pakaian yang hullah yang bagus itu, ya. Dia memakaikan budaknya juga seperti apa yang dia pakai, juga hullah, yang menunjukkan bahwa Abu Dzar memuliakan budaknya, padahal dia budak. Fasa'altuhu an dzalik, lalu aku pun bertanya kepada Abu Dzar tentang hal itu. Kenapa kok berbeda dengan yang lain? Biasanya yang namanya budak ya dikasih pakaian ala kadarnya, ya kan? Yang penting berpakaian, berbeda dengan pakaian tuannya. Kalau tuannya ya punya pakaian yang beda sendiri tentunya. Bayangkan kalau kemudian budaknya dipakaikan dengan pakaian yang sama oleh tuannya. Nah, maka ini yang menyebabkan Al-Ma'rur heran dari apa yang dilakukan oleh Abu Dzar. Seakan-akan disamakan. Coba bayangkan kalau sekarang ada seorang, ya, kaya raya, dia punya pembantu, pembantunya disamakan dengan baju tuannya. Ya, tentunya aneh kan gitu. Nah, tentunya yang namanya bos, ya, yang namanya yang punya rumah, nah, ya tentunya dia punya pakaian tersendiri, ya. Pakaiannya lebih neces, pembantu ya ala kadarnya lah. Nah, ini disamakan. Ada apa ini? Keluar dari kebiasaan. Maka aku pun bertanya kepada Abu Dzar tentang itu. Faqala, maka berkata Abu Dzar. Nah, sekarang beliau hendak menjelaskan sebabnya kenapa Abu Dzar melakukan hal ini yang tidak seperti kebiasaan orang lain. Kata beliau radhiyallahu anhu, inni sababtu rajulan, sesungguhnya aku pernah, yakni dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pernah saling mencela dengan seorang, ya, saling caci maki. Abu Dzar mencacinya, orang ini juga balas mencaci dia. Sababtu, aku mencaci seseorang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa yang dicaci ini adalah Bilal ibn Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'ayyartuhu bi ummih,
lalu kemudian aku mencela dia dengan menyebut ibunya. Ya. Aku mencela dia, lalu diikut-ikutkan ibunya dalam celaan. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Abu Dzar dengan Bilal, maka Abu Dzar tidak tahan, maka dia balas mencaci sambil dia mengatakan, "Yabna sauda, wahai anak perempuan hitam." Ya. Nah, apa hubungannya yang disebut ibunya? Karena memang ibunya dari as-sauda, dari orang hitam tentunya. Dan juga ibu dari Bilal adalah seorang ajamiyah, orang yang bukan Arab, yang berkulit hitam. Lalu ketika terjadi pertengkaran di antara keduanya, disebut-sebut ibunya. Nah, lah apa jadinya kalau kemudian sampai orang yang diajak bertengkar juga membalas, dan mencela ibunya pula? Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Salah seorang dari sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak kok bisa melaknat kedua orang tuanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Ketika dia mencela bapaknya seseorang, lalu kemudian orang itu membalas dengan mencela bapaknya dia, itu sama dengan dia mencela bapaknya sendiri, karena dia menjadi penyebab. Dari sini para ulama mengambil satu kaidah, al-mutasabbib laha hukmul mubashir, bahwa yang menjadi penyebab itu sama hukumnya dengan dia yang terjun langsung melakukan perbuatan tersebut. Ya, ada seorang membayar pembunuh bayaran, pembunuh berdarah dingin, bunuh si fulan. Lalu orang ini yang membunuh, dia yang menjadi penyebab, maka dia hukumnya sama seperti orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Nah, ketika orang ini mencela ibunya, lalu kemudian orang tersebut membalas mencela ibunya dia, maka itu sama dengan dia mencela ibunya sendiri. Dan ini tidak diperbolehkan. Nah, kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, maka aku pun ketika mencela dia mengikutkan ibunya dan mengatakan padanya, yabna sauda, wahai anak perempuan hitam. Kenapa kok ibunya diikut-ikutkan? Maka kejadian pertengkaran ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendengarkan ucapannya Abu Dzar. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengatakan kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih, apakah engkau mencela dia dengan menyebut ibunya, mengikut-ikutkan ibunya dalam celaan? Innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau ini seseorang yang pada dirimu itu ada karakter jahiliyah. Nah, di sini kita perhatikan ungkapan yang demikian teliti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengatakan engkau ini orang jahili, bukan. Tapi pada kamu ini ada sifat jahiliyah. Berbeda antara kedua ungkapan tersebut. Adapun ketika kita mengatakan engkau ini seorang jahili, itu tidak boleh diitlakkan kecuali kepada orang yang kafir keluar dari Islam. Nah, adapun seorang muslim jatuh dalam perbuatan kemaksiatan, jatuh dalam kesalahan, sesungguhnya engkau pada dirimu ini ada karakter jahiliyah. Maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Dzar sebagai nasihat kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ikhwanukum khawalukum, saudara-saudara kalian itu walaupun mereka budak, walaupun mereka itu orang yang berasal dari bangsa yang dilihat dari status rendah kedudukan mereka, tapi kalau mereka muslimin, mereka itu adalah ikhwanukum khawalukum,
saudara-saudara kalian itu adalah khawalukum, orang-orang yang mengikuti kalian, yang bersama kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah telah menjadikan mereka itu, kalau mereka berstatus sebagai budak kalian, Allah telah menjadikan mereka berada di bawah tangan-tangan kalian. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita adab dan al-akhlaqul karimah. Bagaimana adab yang baik di saat kita memiliki budak atau yang semisalnya, ya, pembantu atau yang lainnya misalnya. Bagaimana sikap kita terhadap dia? Bagaimana cara kita dalam menyikapi dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul." Maka barang siapa yang saudaranya itu berada di bawah tangannya, dalam pemeliharaan dia, dalam kekuasaan dia, maka hendaklah dia berikan kepadanya makan dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbasu, dan hendaklah dia berikan padanya pakaian dari apa yang telah dia pakai, dari apa yang dia pakai. Maka disinilah yang difahami oleh Abu Dzar. Ya, walaupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah menunjukkan bahwa kalau kita pakai pakaian, ya, maka pakaian ini pun mereknya harus dipakai oleh budak kita misalnya, atau pembantu kita, harus sama. Ya, kalau misalnya pakaiannya itu mereknya apa ya, Polo misalnya, ya, nah, maka budaknya pun harus pakai merek Polo, ya, atau yang semisalnya. Apakah harus seperti itu? Tentunya tidak. Ya, maksudnya bahwa kalau engkau makan, ya berikan juga makan kepada budakmu. Jangan kamu makan, kamu biarkan budakmu dalam keadaan kelaparan. Jangan. Kamu enak-enak makan, kamu biarkan pembantumu dalam keadaan kelaparan, nggak makan. Jangan. Nah, ya, berikan dia makan. Sebagaimana kamu bisa kenyang, jadikan juga pembantumu itu bisa kenyang, puas. Walaupun, ya, tidak mesti sama. Nah, demikian pula dalam hal pakaian. Akan tetapi Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu ingin mengambil jalan yang terbaik. Ya, benar-benar ingin menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini semampunya. Sehingga Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu memahami bahwa apa yang dia makan, jenis makanannya itu pun harus yang seperti itu diberikan kepada budaknya. Jadi kalau makan Abu Dzar, sama makanan dia dengan makanan budaknya. Ya. Kalau berpakaian, pakaiannya sama persis dengan yang dipakai oleh budaknya. Nah, subhanallah, menunjukkan demikian rendahnya, ya, tawadhu'nya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yanzura ila tawadhu'i Isa falyanzur ila Abi Dzar." Barang siapa yang ingin memperhatikan, ya, tawadhu'nya Isa alaihissalam, hendaklah dia perhatikan tawadhu'nya Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.